Pernahkah kamu memperhatikan bahwa orang yang sedang berbohong sering terlihat berbeda? Ada yang tiba-tiba gugup, menjawab terlalu lama, atau bahkan berbicara tidak konsisten. Hal kecil seperti itu ternyata bukan cuma soal perasaan. Di dalam kepala manusia, ada bagian otak tertentu yang bekerja lebih keras ketika seseorang mencoba menyembunyikan kebenaran. Menariknya, bagian otak itu berada di area depan kepala, tepat di balik dahi, dan dekat wilayah ubun-ubun. Dalam ilmu saraf modern, area ini dikenal sebagai prefrontal cortex. Para ilmuwan menemukan bahwa bagian ini sangat aktif ketika manusia membuat keputusan rumit, mengendalikan diri, dan bahkan saat menyusun kebohongan. Yang membuat banyak orang kagum, Al-Quran sejak berabad-abad lalu pernah menyebut tentang ubun-ubun pendusta. Ayat ini sering dianggap menarik karena memiliki hubungan dengan penemuan modern tentang fungsi otak bagian depan manusia. Lalu, apa sebenarnya prefrontal cortex itu? Dan mengapa kebohongan berkaitan dengan bagian depan kepala manusia? Prefrontal cortex adalah bagian otak yang berada paling depan, letaknya tepat di belakang dahi. Jika otak manusia diibaratkan sebuah perusahaan besar, maka prefrontal cortex bisa disebut sebagai direktur utamanya. Bagian inilah yang membantu manusia berpikir sebelum bertindak. Saat seseorang mengambil keputusan, mengatur emosi, merencanakan masa depan, atau mempertimbangkan konsekuensi dari suatu tindakan, prefrontal cortex sedang bekerja. Bagian ini juga membantu manusia membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Karena fungsinya sangat kompleks, prefrontal cortex menjadi salah satu bagian otak yang paling berkembang pada manusia dibanding makhluk lain. Inilah yang membuat manusia mampu berpikir panjang, membuat strategi, dan mengendalikan dorongan emosinya. Namun kemampuan itu juga memiliki sisi lain. Karena manusia bisa berpikir kompleks, manusia juga mampu menciptakan kebohongan yang rumit. Ketika seseorang berkata jujur, otaknya bekerja relatif sederhana. Ia hanya perlu mengingat fakta lalu mengucapkannya. Tetapi ketika seseorang berbohong, prosesnya jauh lebih berat. Otak harus membuat cerita baru yang tidak sesuai kenyataan. Setelah itu, otak juga harus memastikan cerita tersebut terdengar masuk akal. Belum selesai sampai di situ, otak harus mengingat kebohongan tadi agar tidak berubah ketika ditanya ulang. Karena itulah berbohong sering membuat seseorang terlihat tegang. Otaknya sedang bekerja lebih keras daripada biasanya. Bayangkan seseorang ditanya, "Tadi malam kamu di mana?" Jika ia berkata jujur, jawabannya mungkin langsung keluar. Tetapi jika ia berbohong, ada proses tambahan di dalam kepalanya. Ia harus berpikir cepat, menyusun jawaban, memilih kata-kata yang aman, lalu memprediksi pertanyaan berikutnya. Semua proses itu banyak melibatkan prefrontal cortex. Dalam penelitian ilmu saraf modern, para ilmuwan menggunakan alat pemindai otak seperti fMRI untuk melihat bagian otak mana yang aktif ketika manusia melakukan aktivitas tertentu. Hasilnya cukup menarik. Saat seseorang diminta berbohong, area prefrontal cortex menunjukkan aktivitas yang meningkat dibanding ketika ia berkata jujur. Sederhananya, bagian depan otak seperti bekerja lebih sibuk saat manusia mencoba menipu. Para peneliti menjelaskan bahwa kebohongan membutuhkan kontrol mental yang lebih besar. Seseorang harus menekan fakta sebenarnya sambil membangun cerita baru. Itu sebabnya otak depan bekerja sangat aktif. Fenomena ini juga menjelaskan mengapa anak kecil biasanya sulit berbohong dengan rapi. Prefrontal cortex mereka belum berkembang sempurna. Karena itu kebohongan anak kecil sering mudah terbaca. Sebaliknya, orang dewasa bisa membuat kebohongan yang lebih rumit karena kemampuan berpikir dan mengendalikan diri mereka lebih matang. Namun meskipun manusia mampu berbohong, tubuh sering tetap memberi tanda. Ada yang menghindari kontak mata, ada yang terlalu banyak bicara, ada juga yang menjawab dengan jeda lebih panjang. Semua itu bisa terjadi karena otak sedang bekerja ekstra. Menariknya, pembahasan tentang bagian depan kepala pernah disebut dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Alaq ayat 15-16 disebutkan, "Sekali-kali tidak. Sungguh jika dia tidak berhenti, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang berdusta dan durhaka." Ayat ini turun dalam konteks ancaman,
kepada orang yang mendustakan kebenaran dan berlaku sombong. Namun banyak orang kemudian memperhatikan satu hal yang unik. Ayat itu secara spesifik menyebut ubun-ubun atau bagian depan kepala sebagai simbol kedustaan dan perilaku durhaka. Pada masa turunnya Al-Quran, manusia belum mengenal ilmu anatomi otak modern. Belum ada teknologi pemindai otak. Bahkan fungsi detail setiap bagian otak masih misteri besar. Tetapi hari ini, ilmu pengetahuan menemukan bahwa area di balik dahi memang berkaitan dengan pengendalian perilaku, pengambilan keputusan, dan proses kebohongan. Tentu penting untuk dipahami bahwa Al-Quran bukan buku anatomi atau buku kedokteran. Tujuan utamanya adalah memberi petunjuk hidup bagi manusia. Namun banyak orang merasa kagum karena beberapa ayatnya tampak selaras dengan penemuan ilmiah modern. Dalam kasus ini, penyebutan ubun-ubun pendusta dianggap menarik karena sesuai dengan lokasi prefrontal cortex di bagian depan kepala. Selain mengatur kebohongan, prefrontal cortex juga sangat berhubungan dengan moralitas manusia. Ketika seseorang menahan amarah, memilih bersabar, atau mencoba berlaku jujur meskipun sulit, bagian otak ini ikut bekerja. Artinya, area depan otak bukan hanya terkait kecerdasan, tetapi juga pengendalian diri. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kerusakan pada prefrontal cortex dapat memengaruhi perilaku seseorang. Ada orang yang menjadi impulsif, sulit mengontrol emosi, bahkan mengalami perubahan kepribadian setelah area ini terganggu. Ini menunjukkan bahwa bagian depan otak memiliki peran besar dalam membentuk perilaku manusia sehari-hari. Karena itu, ketika seseorang terus-menerus berbohong, sebenarnya ia sedang melatih otaknya melakukan manipulasi. Sebaliknya, ketika seseorang membiasakan kejujuran, otaknya juga terbiasa dengan respons yang lebih sederhana dan stabil. Banyak psikolog mengatakan bahwa berkata jujur memang cenderung lebih ringan bagi mental manusia. Kebohongan memerlukan energi tambahan karena otak harus terus menjaga cerita agar tidak terbongkar. Mungkin itulah sebabnya banyak orang merasa lelah setelah mempertahankan kebohongan terlalu lama. Tubuh manusia memang luar biasa. Bahkan sesuatu yang terlihat sederhana, seperti berkata jujur atau berbohong, ternyata melibatkan proses biologis yang kompleks. Semakin dalam ilmu pengetahuan mempelajari otak, semakin terlihat bahwa perilaku manusia bukan sekadar tindakan spontan. Ada jaringan saraf, sinyal listrik, dan proses mental rumit yang bekerja setiap detik di dalam kepala kita. Namun di balik semua penjelasan ilmiah itu, ada pelajaran yang jauh lebih penting. Ilmu pengetahuan mungkin bisa menjelaskan bagaimana otak bekerja saat berbohong. Tetapi, keputusan untuk jujur tetap kembali kepada manusia itu sendiri. Teknologi bisa melihat aktivitas otak. Mesin pemindai bisa menunjukkan area mana yang aktif. Tetapi tidak ada alat yang bisa menggantikan hati nurani manusia. Kejujuran tetap menjadi pilihan moral. Menariknya lagi, banyak ajaran agama menempatkan kejujuran sebagai salah satu fondasi utama kehidupan manusia. Orang yang jujur dipercaya lebih tenang, lebih stabil secara emosional, dan lebih mudah membangun hubungan sosial. Sebaliknya, kebohongan sering melahirkan ketakutan baru. Satu kebohongan biasanya harus ditutupi dengan kebohongan lain. Lama-kelamaan otak dipaksa bekerja semakin rumit. Karena itu, ada ungkapan bahwa berkata jujur membuat hidup lebih ringan. Dalam sudut pandang ilmu saraf, ungkapan itu ternyata masuk akal. Saat manusia jujur, otak tidak perlu menciptakan skenario tambahan, tidak perlu menyembunyikan fakta, tidak perlu terus mengingat cerita palsu. Otak bekerja lebih natural. Hari ini, para ilmuwan terus mempelajari hubungan antara otak dan perilaku manusia. Mereka ingin memahami bagaimana manusia membuat keputusan, mengapa seseorang bisa menipu, dan bagaimana moralitas terbentuk di dalam otak. Tetapi semakin banyak penelitian dilakukan, semakin terlihat bahwa manusia adalah makhluk yang sangat kompleks. Di balik tengkorak kita, ada organ kecil dengan miliaran sel saraf yang menentukan cara kita berpikir, merasakan, dan bertindak. Dan salah satu bagian terpentingnya ternyata berada di area depan kepala. Area yang dalam Al-Quran disebut sebagai ubun-ubun pendusta. Bagi sebagian orang, kesesuaian ini menjadi bahan renungan yang menarik.
bahwa sebuah kitab yang turun berabad-abad lalu menyebut bagian depan kepala dalam kaitannya dengan perilaku dusta, sementara ilmu modern hari ini menemukan fungsi penting otak depan dalam proses kebohongan. Terlepas dari bagaimana seseorang memandang hubungan antara agama dan sains, satu hal yang jelas adalah bahwa kejujuran memiliki nilai yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Bukan hanya baik secara moral, tetapi juga lebih sederhana bagi otak kita sendiri. Mungkin karena itu berkata jujur terasa menenangkan, sedangkan mempertahankan kebohongan terasa melelahkan. Dan mungkin juga karena itulah manusia sejak dahulu selalu diajarkan untuk menjaga lisannya, menjaga perilakunya, dan tidak membiasakan dusta. Karena setiap kebohongan ternyata bukan hanya meninggalkan jejak dalam hubungan antar manusia, tetapi juga melibatkan bagian terdalam dari cara kerja otak kita sendiri.